Sahabat GPIB, kita bersyukur berjumpa di program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Pronika, yang saat ini menjadi pendeta jemaat di GPIB Efata Batu Kajang yang ditempatkan di pos pelayanan Pancaran Kasih Muara Kate, Kalimantan Timur. Sahabat GPIB, untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, mulai dari malam hingga pagi hari ini. Kami boleh menikmati istirahat kami dengan baik, dan kami juga boleh bangun pagi dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun, Tuhan telah menjaga sepanjang malam kami. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam awalan hari ini Tuhan, kami serahkan semua ke tangan kasih. Begitu juga dengan hidup kami. Inilah doa kami Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPIB, kita membaca renungan sabda kebenaran firman Tuhan. Marilah kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat yang menyatakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini mengenai perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur yang mencari para pekerja untuk bekerja di kebun anggur miliknya. Dibuatlah sebuah kesepakatan perjanjian mengenai upah sehari 1 dinar. Dan ketika ia sudah memberikan upah kepada para pekerja, para pemilik kebun anggur itu tidak mulai dari yang lebih dahulu masuk, tetapi dari yang masuk jam 5 sore. Bahkan dia memberikan upah 1 dinar bagi mereka. Upah untuk kerja 1 hari penuh. Mereka hanya bekerja 1 jam saja, tetapi mereka diberikan upah sehari penuh. Pastilah ini membuat para pekerja yang lebih dahulu merasa bahwa mereka lebih bersemangat. Kalau mereka yang tidak layak saja dapat 1 dinar, apalagi kami yang sudah seharian. Kalau mereka yang disewa hanya karena belas kasihan yang diberikan 1 dinar, apalagi kami yang profesional. Mungkin itu yang ada dalam pikiran mereka. Tanpa disadari bahwa ini adalah sesuatu hal yang membuat mereka merasa berhak, layak, dan sudah sepantasnya diperlakukan paling istimewa. Mereka merasa bahwa keberadaan mereka di kebun anggur itu adalah karena kemampuan mereka. Tetapi yang masuk belakangan, apalagi yang masuk jam 5 sore, mereka sadar akan anugerah. Mereka tahu bahwa keberadaan mereka di kebun anggur hanyalah karena belas kasihan si pemilik kebun anggur. Itulah sebabnya mereka tidak pernah merasa diri mereka layak, apalagi mereka berjasa. Namun sebaliknya, kepada yang masuk pertama kali, mereka sangat merasa mudah, merasa berjasa, sangat gampang untuk meremehkan orang lain.
Mereka merasa bahwa mereka paling pantas untuk menerima sesuatu dari Tuhan tersebut. Dalam perumpamaan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang diterapkan para rasul itu berasal dari diri mereka, lebih baik daripada orang muda yang kaya yang telah meninggalkan Yesus. Mereka merasa sudah berjasa untuk Tuhan. Mereka merasa sudah meninggalkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Mereka merasa telah berjasa begitu besar sehingga Tuhan harus memberikan sesuatu upah yang mereka dapatkan. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa Dia bisa saja memberikan keutamaan lebih besar kepada orang-orang baru yang dipanggil kemudian. Dia bisa saja memberikan keutamaan kepada orang lain yang baru saja menjadi rasul sangat jauh di bawah mereka. Sama halnya seperti Paulus. Dan juga Tuhan, dan jika Tuhan memutuskan untuk melakukan itu, mereka tidak boleh merasa diri seharusnya diberi sesuatu yang lebih. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kerap kali kita sebagai umat Tuhan, kita berjumpa dengan orang-orang atau diri kita, merasakan bahwa diri kita layak, memandang rendah orang lain, bahkan secara ekonomi, secara jabatan, baik di gereja maupun di tempat kerja kita. Bahkan begitu juga dengan kerohanian iman percaya kita. Seringkali kita merasakan bahwa diri kita lebih tinggi, lebih berpengalaman, sehingga kita lebih layak. Tanpa sadar kita berada di dalam dosa atas kesombongan kita. Dosa yang dimana sangat dibenci oleh Allah. Dalam renungan kita di pagi hari ini, kita juga diajak untuk selalu bersyukur akan anugerah dan kemurahan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melihat saudara-saudara kita yang bekerja mendapatkan 1 jam diberikan 1 dinar, bagaimana dengan kita yang telah bekerja 12 jam? Bukankah seharusnya kita mendapatkan 12 dinar? Tetapi apa yang terjadi pada diri kita? Jikalau ternyata Tuhan memberikan apa yang sama kepada orang-orang yang sepertinya begitu tidak berarti dalam melayani Tuhan, yaitu orang-orang yang baru atau orang-orang yang pelayanannya lebih begitu kecil dan tidak berarti, apakah kita bersuka cita karena Allah lebih baik kepada mereka? Ataukah kita iri hati karena Allah baik kepada mereka? Belajar dari kerajaan sorga, sahabat GPIB, kita diingatkan bahwa setiap orang hidup hanya karena anugerah dan kemurahan Allah. Maka jangan pernah kita menuntut Allah untuk menghargai jerih payah kita, jerih lelah kita yang kita berikan kepada Allah. Karena Allah memberikan apa yang menjadi kehendak-Nya, yang adil dan semua ciptaannya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas apa yang telah kami dengarkan bersama di pagi hari ini. Ada firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama di pagi hari ini Tuhan. Pakailah kami untuk selalu setia melayani-Mu, terkhususnya di tengah ladang Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami anak-anak-Mu juga berdoa bagi para visionaris GPIB, Sinode GPIB yang saat ini Tuhan pakai dalam melayani-Mu. Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan mereka, mampukan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan umat Tuhan, terkhususnya para hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan. Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu senantiasa menyertai dan memberkati mereka.
Mampukan mereka, kuatkan mereka, sehatkan mereka Tuhan. Biarkanlah apa yang menjadi cobaan, tantangan yang boleh mereka hadapi saat ini, mereka dimampukan oleh karena kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, terkhususnya GPIB dimanapun berada. Tuhan senantiasa hadir bersama dengan mereka. Tuhan selalu menyertai setiap apa yang mereka lakukan, baik di dalam tugas tanggung jawab mereka, baik di dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga pakai mereka menjalankan pekerjaan mereka dengan baik di tempat mereka bekerja. Apa yang mereka kerjakan semua dapat berbuah hasil, dan mereka bisa mensyukuri, dan mereka bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang boleh Tuhan pakai bagi mereka. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dengan penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, terkhususnya di hari ini. Dalam mengawali pagi hari Minggu ini Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kesehatan, keluarga, dan juga nafas kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami aturkan semua ke tangan kasih-Mu melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.